Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal dan jawaban untuk uji kompetensi tema 4, yaitu sehat itu penting, untuk SD kelas 5. Selamat mengikuti, jangan lupa like dan subscribe-nya. Soal untuk PPKN ya. Untuk PPKN nomor 1, sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan menghormati suatu keputusan bersama adalah: A. Hadir tepat waktu, B. Menghargai pendapat semua orang, C. Mengemukakan pendapat dengan baik, D. Dengan penuh kesadaran menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah. Jadi yang mencerminkan tanggung jawab dan menghormati suatu keputusan bersama. Maka jawabannya adalah D. Dengan penuh kesadaran menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan hasil keputusan bersama di lingkungan sekolah adalah: A. Pemilihan ketua kelas, B. Berpindah tempat tinggal, C. Membangun pos kamling, D. Kerja bakti membersihkan rumah. Nah, berikut hasil keputusan bersama di lingkungan sekolah. Maka jawabannya adalah A. Pemilihan ketua kelas. Nomor 3. Penerapan sila keempat Pancasila dalam berdemokrasi adalah: A. Membenarkan segala keputusan penguasa, B. Mengikuti pendapat banyak orang, C. Mengutamakan musyawarah mufakat, D. Tenggang rasa dan tanggung jawab. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka penerapan dari sila ini yaitu C. Mengutamakan musyawarah mufakat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan gotong royong di daerah Jawa Tengah adalah: A. Gugur gunung, B. Mapalus, C. Balai Banjar, D. Manunggal Sakato. Untuk sebutan gotong royong di daerah Jawa Tengah yaitu jawabannya adalah A. Gugur gunung. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan hak siswa di sekolah. Yang bukan: A. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, B. Mendapat perlindungan selama berada di lingkungan sekolah, C. Mendapat piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai, D. Mengikuti upacara bendera. Yang bukan hak siswa, yang bukan ya. Berarti adalah jawabannya yang bukan D. Mengikuti upacara bendera, karena itu bukan hak tapi itu kewajiban. Kita lanjut ke soal bagian B. Apa tujuan dibentuknya rukun warga atau RW? Nah, rukun warga ini merupakan lembaga masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah, yang tujuannya yaitu untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di lingkungan desa dan kelurahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan atau tujuan dibentuknya rukun warga atau RW. Kita lanjutkan ke soal nomor 2.
Soal nomor 2. Mengapa setiap peserta musyawarah harus melaksanakan hasil musyawarah? Nah, mengapa setiap peserta harus melaksanakan hasil musyawarah? Nah, karena hasil musyawarah itu ya merupakan hasil kesepakatan bersama yang sudah disetujui bersama pula, di mana tanggung jawabnya juga dilakukan oleh bersama ya, sehingga peserta musyawarah wajib dan harus melaksanakan hasil musyawarah. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 yaitu apa keuntungan menyelesaikan masalah melalui musyawarah? Nah, musyawarah ini mempunyai keuntungan tersendiri ya, manfaat atau keuntungan menyelesaikan masalah melalui musyawarah ya, yaitu diantaranya keputusan yang diambil mempunyai nilai keadilan. Kemudian hasil keputusan yang diambil bisa menguntungkan ke semua pihak. Kemudian dapat menyatukan pendapat yang berbeda ya. Dan dengan musyawarah bisa menampung pendapat semua peserta ya, bisa menampung pendapat semua peserta. Itulah keuntungan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Cara apa yang dilakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat? Nah, tentunya dalam musyawarah itu ada perbedaan pendapat. Nah, cara yang ampuh untuk mengatasi perbedaan pendapat yaitu yang pertama, saling menghargai pendapat orang lain. Ya, saling menghargai, jangan sampai saling mengolok-olok. Yang kedua, tidak mencela atau tidak mengejek pendapat orang lain atau orang lain yang menyampaikan pendapat. Yang ketiga yaitu menjadikan pendapat orang lain itu sebagai masukan bagi kita. Dan yang keempat tentunya tadi tidak saling memojokkan pendapat. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebutkan sikap-sikap yang sebaiknya dihindari dalam musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu ada sikap yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu memotong pembicaraan orang lain ketika orang lain itu sedang memberikan pendapat. Yang kedua, mencela atau mengejek pendapat orang lain. Yang ketiga, memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini yang tidak boleh. Yang keempat, itu tidak menghormati pendapat orang lain. Dan yang kelima, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, itulah sikap-sikap yang sebaiknya dihindari. Jangan sampai kita memaksakan pendapat kepada orang lain. Ini yang harus dihindari dalam musyawarah. Kita lanjut ke soal bahasa Indonesia. Bagian A, nomor 1. Satu bait pantun terdiri atas titik-titik baris. Apakah A1, B2, C3, D4? Nah, satu bait pantun itu terdiri atas D4 baris. Nomor 2. Langsung ke pertanyaan. Pantun di atas bersajak naik kuda di tanah kapur. Jangan lupa pegangan erat. Rajinlah makan buah dan sayur agar tubuh selalu sehat. Nah, yang dimaksud sajak itu bunyi belakangnya. Ini kapur, ur, erat, at, sayur, ur. Ini baris ke-1 sama dengan baris ke-3. Erat, at, sehat. Nah, ini baris ke-3 sama dengan baris ke-4. Berarti AB, AB. Maka pantun di atas bersajak AB, AB. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini ada sebuah pantun ya. Baris ke-1 dan 2-nya tidak ada. Ini baris ke-3 dan ke-4. Nah, langsung ke pertanyaan dulu. Sampiran yang tepat untuk pantun di atas adalah
teman-teman yang baik hati, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kita lihat sajaknya atau bunyi belakangnya. Ini hati, i ya. Ini kesehatan, an. Kita cari yang sama. Ini tidak usah dibaca dulu, kita langsung ke sajaknya saja. I ya dan an. Kita lihat a. I salah, berarti a salah. B bunyi belakangnya i, ini u. Ini harusnya an ya. Berarti B juga salah. C i ur, harusnya an. C juga salah. D i an. Nah, berarti jawabannya adalah D. Jadi beli lemari kayu jati warna hitam kecoklatan. Teman-teman yang baik hati, jangan lupa jaga kesehatan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Langsung pertanyaannya, pantun di atas merupakan pantun jual palu, jual jamu, hati gusar nonton Ipin, saya malu berteman kamu, walau besar makannya disuapin. Maka pantun di atas merupakan pantun A. Teka-teki, B. Jenaka, C. Nasihat, D. Agama. Nah, pantun ini merupakan pantun karena saya malu berteman kamu, walau besar makannya disuapin. Lucu ya, berarti ini merupakan pantun jenaka. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Langsung pertanyaannya, pantun di atas merupakan pantun hari Minggu ke toko buku, berangkatnya naik taksi, hormatilah bapak ibu gurumu, karena itu perbuatan terpuji. Maka pantun di atas merupakan pantun A. Jenaka, B. Teka-teki, C. Agama, D. Nasihat. Maka pantun tersebut merupakan pantun nasihat. Kita lanjut ke bagian B. Berapa jumlah suku kata setiap baris dalam pantun? Nah, pantun ini ya terdiri dari 8 suku kata setiap barisnya. Contoh ini. Jual palu, jual jamu. Kita hitung. Jual palu, jual jamu. 8 ya. Hati gusar nonton Ipin, hati gusar nonton Ipin. Nah, 8. Jadi setiap baris dalam pantun itu terdiri dari 8 suku kata. Nomor 2. Sebutkan yang dimaksud sampiran dalam pantun. Nah, sampiran adalah pembuka pantun, yaitu baris ke-1 dan ke-2. Itu disebut sampiran. Nomor 3. Jelaskan makna pantun berikut. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Maka makna dari pantun ini adalah jika kita menuntut ilmu tidak sempurna, maka tidak akan memberikan manfaat atau faedah ilmu tersebut. Jadi kita kalau menuntut ilmu harus secara sempurna sampai tuntas. Nomor 4. Buatlah sebuah pantun bertema pendidikan. Nah, yang temanya pendidikan. Nah, pantun yang bertemakan pendidikan, contohnya sore hari pulang ke rumah, langsung tidur, capek sekali. Cari ilmu tak hanya di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Misalkan nomor 2, pantun pendidikan, contohnya kain dijahit jadilah baju, bukan menjadi hiasan jenazah. Sekolah untuk mencari ilmu, bukan sekedar dapat ijazah. Agus orangnya suka merenung, tiap hari tidak pernah lupa. Jikalau nanti engkau pun bingung, tanyakan saja kepada ahlinya. Nah, kita lanjut ke 5 ya. Buatlah sebuah pantun jenaka. Pantun jenaka itu yaitu pantun lucu ya. Misalkan
jalan-jalan lewat pinggir empang. Di pinggir empang nemu kotak. Hati siapa yang tak jadi bimbang, minta dikepang padahal dia botak. Nah, itu lucu ya. Atau pantun jenaka. Misalkan lagi, pergi tamasya ke Sumedang, melihat kandang, melihat kambing makan rumput. Anak-anak tertawa senang melihat badut berjoget dangdut. Itu merupakan contoh dari pantun jenaka. Kita lanjut ke soal ilmu pengetahuan alam. Bagian A. 1. Berikut ini bukan termasuk faktor yang memengaruhi kesehatan seseorang. Adalah yang bukan ya. A. Pola hidup. B. Kecerdasan. C. Kecukupan gizi. D. Umur. Yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi kesehatan yaitu B. Kecerdasan. Ini tidak mempengaruhi. Nomor 2. Pusat peredaran darah. Pusat peredaran darah dalam tubuh manusia adalah A. Ginjal. B. Paru-paru. C. Otak. D. Jantung. Pusat peredaran darah dalam tubuh yaitu D. Jantung. Nomor 3. Salah satu ciri seseorang terkena hipertensi adalah A. Mengantuk. B. Bersin-bersin. C. Pusing. D. Gatal. Nah, hipertensi ini adalah atau bisa istilahnya yaitu tekanan darah tinggi. Cirinya yaitu C. Pusing. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika zat makanan yang dapat menghambat peredaran darah dalam tubuh adalah A. Protein. B. Lemak. C. Karbohidrat. D. Vitamin. Nah, zat yang dapat menghambat peredaran darah yaitu B. Lemak. Nomor 5. Berikut kegiatan untuk mencegah hipertensi adalah A. Merokok. B. Mengonsumsi alkohol. C. Berolahraga. D. Begadang. Nah, kegiatan untuk mencegah hipertensi yaitu C. Berolahraga. Kita lanjutkan ke bagian B. 1. Mengapa setiap orang ingin tubuhnya selalu sehat? Nah, mengapa? Karena jika tubuh kita sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari dengan lebih leluasa dan lebih enak ya. Jadi tidak merasakan ada yang sakit. Nah, sehingga setiap orang ingin tubuhnya selalu sehat supaya bisa melaksanakan seluruh kehidupan sehari-harinya. Nomor 2, sebutkan fungsi darah dalam tubuh. Nah, fungsi darah dalam tubuh ini banyak sekali, diantaranya mengangkut nutrisi ya, ke sel-sel tubuh ya. Ini yang kedua, mengangkut oksigen dan hormon ke seluruh tubuh. Nah, selain itu, darah juga berperan untuk menjaga suhu tubuh dan membawa kotoran dan sisa metabolisme dari tubuh ke ginjal untuk disaring dan dibuang dari tubuh. Nomor 3. Sebutkan gejala-gejala stroke. Nah, gejala-gejala stroke ya. Stroke ini adalah sebuah penyakit ya, sebuah penyakit di mana kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Nah, ini gejala-gejalanya. Nah, yang pertama untuk gejala stroke, nah, misalkan salah satu sisi wajah itu akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Ini gejalanya. Yang kedua, tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Bukan cuma lengan, tapi tungkai yang satu dan sisi dengan tungkai yang lainnya itu akan mengalami kelemahan. Yang ketiga yaitu gejala stroke, yaitu ucapan tidak jelas atau kacau atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Kemudian gejala yang lain untuk stroke ini yaitu misalkan yang pertama, yang selanjutnya ya, mual dan muntah. Nah, itu gejala stroke. Kemudian sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba. Kemudian
penurunan kesadaran, kemudian sulit menelan, ya, sehingga mengakibatkan tersedak, kemudian gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, dan yang terakhir yaitu hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Itu gejala-gejala stroke. Nomor 4. Mengapa kurang berolahraga dapat menyebabkan serangan jantung? Ya, mengapa jika kita malas berolahraga maka akan menyebabkan serangan jantung, ya? Karena jantung, aliran darah, ya, itu terjepit oleh lemak yang semakin menimbun pembuluh darah atau terhalang oleh zat kapur. Nah, jadi aliran darah ini karena kurang berolahraga itu terjepit, ya, atau terhambat, ya, oleh lemak yang semakin menimbun pembuluh darah, sehingga kita harus rajin berolahraga. Nah, olahraga juga sangat penting untuk terus memompa jantung tetap stabil. Jadi kita harus rajin berolahraga. Nomor 5, sebutkan pola hidup yang diterapkan agar terhindar dari gangguan peredaran darah. Nah, pola hidup yang diterapkan agar kita terhindar dari gangguan peredaran darah yaitu yang pertama, pola hidup sehat. Nah, apa saja pola hidup sehat itu? Yaitu pertama, makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh, misalkan mengandung vitamin, protein, karbohidrat, ya, lemak, ya, secara seimbang. Ya, yang kedua yaitu kita harus rajin berolahraga. Nah, rajin berolahraga, olahraga tidak harus mahal, tidak harus memakai uang. Kita bisa berolahraga secara murah meriah, misalkan jalan kaki atau lari, itu olahraga yang murah meriah. Atau bisa kita menggunakan sepeda, ya. Nah, kemudian sering jika ada keluhan atau apa, ya, sering mengontrolkan diri ke dokter. Itu diantaranya pola hidup sehat, ya, dan rajin mandi 3 kali sehari, ya, rajin mandi, rajin bersih-bersih, kemudian menjaga kebersihan. Nah, itu juga pola hidup yang diterapkan agar terhindar dari gangguan peredaran darah.